bahwa ketiganya itu tidak tercerabut dari akarnya, baik akar kultural maupun akar agama. Akar kultural, misalnya akar budaya. Mereka lahir dari lingkungan ya orang-orang pedesaan, nun jauh di sana di Garut ya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali saya akan menyuguhkan Inspiration Corner atau pojok inspirasi, ya, segmen tentang tokoh baik individu maupun kelompok yang memberikan inspirasi bagi orang-orang lain. Dan kembali saya akan menyajikan grup musik yang anggotanya adalah gadis muda hijaber asal Garut, yaitu yang tergabung dalam VOB, ya, yaitu Voice of Baceprot, ya, Marsha, Widi, dan Siti. Nah, sebelumnya saya juga telah membuat video tentang mereka, tapi lebih kepada sosok sang mentor ya, yang dia adalah guru BK dan akrab dipanggil dengan Abah Erza. Nah, di video kali ini saya akan lebih fokus kepada personil VOB-nya sendiri, ya, 3 orang gadis muda tadi yang usianya baru 20 tahunan tapi sudah luar biasa, ya. Dan seperti kita ketahui, mereka baru saja menyelesaikan tur Eropa ya, ke 4 negara dengan 8 kota. Nah, saya ingin mengupasnya tentang ketiganya. Karena bagaimanapun ya, ada mentor yang membimbing mereka, ya, yaitu Abah Erza maksud saya ya. Nah, kalau misalnya ya para personilnya sendiri tidak mempunyai kualitas, katakanlah begitu ya, kualitas dasar atau bahan dasar yang bagus, mungkin akan berat. Nah, saya melihat bahwa pada diri personil VOB atau VOB ini ya, yang semula 7 tapi sekarang tinggal 3 ini, memang tersimpan di dalam diri mereka itu ya bakat, lalu pemikiran yang cerdas, bahkan kritis. Nah, kalau saya melihat bahwa mereka sering dipanggil ke BK, ke ruang BK, itu sesungguhnya lebih karena memang pemikirannya sangat kritis. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita sering ketemu ya, anak-anak yang terlalu kritis itu kan gampang sekali protes terhadap sesuatu yang dilihatnya tidak sesuai dengan apa yang mereka baca, dengan apa yang mereka dengarkan dari guru, dari siapapun. Misalnya ya, Marsha yang sebagai leadernya lah di VOB ini, vokalis sekaligus gitaris, dia terlihat dari cara berbicara, cara mengungkapkan sesuatu, itu orang yang cerdas bahkan kritis. Nah, seperti yang sering diobrolkan juga dengan Abah Erza, sang mentor misalnya, itu terefleksikan ketika misalnya mereka menciptakan lagu. Jadi menciptakan lagu itu berdasarkan pada apa yang mereka temukan sehari-hari, hal-hal yang sesungguhnya misalnya menurut pemikiran mereka tidak sesuai dengan apa yang selama ini mereka dapatkan, nah, kemudian dituangkan. Nah, salah satu contoh yang sering jadi obrolan mereka adalah tentang misalnya perilaku guru lah, katakanlah. Ada yang ini mungkin bukan hanya di sekolah itu ya, mungkin di banyak sekolah. Saya juga dulu sering mengalami juga ya. Misalnya dulu itu ya, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada ya. Kadang-kadang guru itu hanya memberikan catatan atau bukan memberikan ya, meminta si anak mencatat. Ada satu orang yang membacakan buku gitu ya, 1 lembar, 2 lembar dibacakan, lalu anak-anak yang lainnya mencatat. Dan kemudian tidak ada penjelasan gitu. Jadi, nah hal-hal seperti ini yang sering diprotes oleh Marsha itu. Dan mungkin ada banyak hal yang lainnya sehingga terciptalah lagu School Revolution. Ya. Jadi ini semacam
ya protes ya. Saya kira personil yang lain juga terlihat ya dari mereka berbicara itu terlihat orang-orang yang memang memiliki kecerdasan, sehingga ketika ketemu dengan Abah Erza sang mentor itu ya mudah dalam pengertian ini ada bahan bagus lalu dikelola sedemikian rupa ya. Tentu apa yang dilakukan oleh Abah Erza sesuatu yang luar biasa ya, bisa membimbing mereka menjadi seperti yang sekarang ini. Nah, yang kedua yang saya ingin lihat dari 3 personil VOB ini adalah bahwa ini justru yang terpenting ya saat ini ya, bahwa mereka itu merefleksikan sebuah perlawanan ya, tetapi dilakukan secara santun ya. Ya khasnya musik cadas kan itu seringkali semacam perlawanan terhadap stabilitas, perlawanan terhadap sesuatu yang mengekang dan lain sebagainya. Dan memang saya melihat lagu-lagu VOB itu mencerminkan perlawanan tersebut. Tetapi, nah ini yang ingin saya tekankan, tetapi bahwa perlawanan mereka itu dilakukan secara santun, secara beradab. Nah, secara santun itu ya dimulai dari penampilan mereka misalnya. Nah, kita tahu kan kalau misalnya band-band cadas itu juga terlihat dari penampilannya yang sangar, orang bilang gitu ya. Tapi 3 personil VOB ini penampilannya tetap seperti apa adanya ya. Ya dia atau ketiganya menggunakan hijab dan tidak neko-neko hijabnya seperti hijab biasa saja. Ya, tidak ada embel-embel yang lain di dalam tubuh mereka gitu ya. Jadi betul-betul ya penampilannya ya apa adanya gitu ya. Jadi tidak berusaha untuk memperlihatkan sosok yang frontal gitu ya. Jadi perlawanan yang santun itu dimulai dari pakaian atau penampilan yang mereka lihat. Kemudian juga dari sisi bahwa mereka memang mencerminkan satu perlawanan ya, kritis dan lain sebagainya. Tapi juga itu mereka tetap orang yang sangat hormat pada artinya pada yang mereka tuakan gitu ya. Kritis boleh kritis, tapi ya tetap mereka tidak meninggalkan jalur gitu ya. Sehingga dari sekolah ya mereka tetap selesai sekolahnya dan lain sebagainya. Jadi perlawanan yang mereka itu lebih mencerminkan perlawanan yang santun. Bahkan kalau saya lihat di lagu yang lagu atau single yang terbarunya ya, yang God Allow Me Please to Play Music misalnya, kan itu memperlihatkan seperti yang sering dibilang Marsha sendiri, itu lebih kepada toleransi. Bahwa memang ada kelompok orang yang misalnya ada yang beranggap bahwa musik itu haram dan sebagainya, atau mereka dianggap tidak patut untuk tampil seperti itu di grup cadas gitu ya. Nah, mereka melawannya ya dengan lagu itu, dan mereka cukup meminta kepada Tuhan. Makanya judul itu kan God, ya Allah, ya izinkanlah saya gitu. Ini juga memang hasil obrolan dengan Abah Erza juga, seperti yang diceritakan oleh Marsha gitu ya, bahwa kalau kita memang masih percaya pada Tuhan, ya sudah minta kepada Tuhan. Makanya God allow me. Nah, ini mencerminkan kan perlawanan yang tidak frontal gitu ya, perlawanan yang sangat santun. Nah, yang terakhir ini yang justru luar biasa pada diri VOB adalah bahwa ketiganya itu tidak tercerabut dari akarnya, baik akal kultural maupun akar agama. Akar kultural, misalnya akar budaya. Mereka lahir dari lingkungan ya orang-orang pedesaan, nun jauh di sana di Garut ya, di mana lingkungan kehidupan sosialnya itu kan sangat kekeluargaan, kan dikenal begitu ya, sangat hormat pada yang lebih tua misalnya. Karena memang biasanya lingkungan masyarakat itu kan sangat dipenuhi oleh nuansa agamis. Dan itulah yang terlihat pada VOB. Bahkan seorang Widi misalnya waktu tampil di tur Eropa itu kan dia dari panggung misalnya menyalami orang yang lebih tua itu dengan cium tangan. Itu kan sesuatu yang biasa. Itu akar kulturalnya nggak hilang gitu ya. Nah, kemudian akar agama juga mereka tetap kuat ya, dengan tetap konsisten berpakaian yang
hijab, kemudian juga mereka tetap mengaji, sholat dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi semacam pembawa citra yang baik terhadap musik cadas ini gitu. Maka kehadiran VOB ini justru menjadi semacam pembawa citra yang baik gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan para personil VOB ya, Marsha, Widi, dan Siti ya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.